kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan
Protokol Ibadah Adaptasi Kebiasaan Baru Gereja Betel Indonesia Paturyani. Jemaat yang diperbolehkan hadir adalah jemaat berusia 12 sampai 60 tahun dengan kondisi sehat. Jika merasa tidak enak badan, demam, batuk, pilek, atau sakit lainnya, diharapkan istirahat di rumah. Jemaat bukan merupakan orang dalam pemantauan atau pasien dalam pengawasan atau sedang menunggu hasil tes pemeriksaan COVID-19. Selama berada di lingkungan gereja, jemaat wajib menjaga jarak satu dengan yang lain, serta menggunakan masker dengan benar, yaitu menutupi hidung hingga dagu. Jemaat menginjakan kaki pada karpet desinfektan, kemudian mencuci tangan dengan sabun yang sudah disediakan di depan gereja. Tidak memberi salam dengan berjabat tangan secara langsung. Setiap jemaat akan diperiksa suhu tubuhnya sebelum memasuki bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita cari Tuhan, rindu Tuhan. Tuhan ada bersama-sama dengan kita, tidak jauh, ada di dalam hati kita. Ku cari wajah, Temukan kasih-Mu Tuhan, kan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh, dariku. ku panggil namamu. Panggil namamu, Ku dengar jawabku. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. hanya Yesus tempat penghiburan kita. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka.
sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Hanya Tuhan Sumber kekuatan. tempat perlindungan. Tuhan yang lihat kami saat ini, kami perlu Engkau. Kami perlu Engkau berjalan bersama-sama dengan kami Tuhan. Tuhan tidak pernah jauh di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan segenap hati kita sampaikan, sungguh indah Engkau Tuhan. Haleluya. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. sumber kekuatan, sumber kekuatan, Yesus kekuatan bagi semua yang membutuhkan. Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Kita mau siapkan hati kita untuk beribadah pada hari ini. Dan kita mau percaya bahwa ketika kita datang pada Tuhan dengan kesungguhan hati, kita akan pulang membawa berkat yang luar biasa. Amin. Mari kita datang dalam doa. Bapa, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami punya Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang melampaui segala permasalahan hidup kami. Kami punya Tuhan yang ajaib,
yang sanggup melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kami doakan. Kami berterima kasih kalau pagi hari ini kami boleh datang kepadamu, apa adanya kami. Dan kami percaya Tuhan dalam ibadah pagi hari ini, baik kami yang ada onsite di tempat ini Tuhan, maupun kami yang di rumah kami masing-masing, kami percaya kami akan diberkati. Kami percaya Tuhan kami akan mendapatkan rema yang baru untuk bekal hidup kami. Kami percaya Tuhan dalam ibadah kami pagi hari ini, Tuhan akan memberikan kepada kami hal-hal yang baru, sehingga kami boleh beroleh kemenangan dan pertolongan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami patahkan setiap kuasa-kuasa kegelapan roh-roh jahat yang berusaha mengganggu ibadah kami. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mengundang hanya kuasa Roh Kudus saja yang hadir di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada Tuhan, pada saat ibadah ini kami ikuti. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami buka ibadah kami dengan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita semua percaya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang sanggup memberikan kepada kita kemenangan, amin. Amin. Yang percaya katakan haleluya. 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 Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidup. hidupku. Kita katakan dengan percaya, Hanya di dalam kuasa pasti tersedia kemenangan. tersedia kemenangan. Sekali lagi ya, dengan lebih yakin kita bilang hanya di dalam namanya ada kemenangan. Haleluya. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Dengan iman katakan, hanya di dalam kuasa pasti tersedia kemenangan. Amin. Haleluya. Yuk kita semua bangkit berdiri. Kita datang pada Tuhan. Kita percaya pada firman-Nya yang menerangi jalan-jalan hidup kita. Amin. Amin. Haleluya Tuhan. Firman terangi jalanku. Perisai iman. Perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala. Lindungiku dari segala. Katakan dengan yakin. Tak pernah ku ragu. Kenapa? Karena dia bersama. Wow, luar biasa. Setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya. Hanya di dalam kuasa. Kita menguatkan iman kita. Pasti tersedia kemenangan. Amin. Bagiku selama-lamanya dalam namanya Ada apa? ada Oh, pengharapan. haleluya. Dalam kuasanya kemenangan. Dalam namanya. Dalam namanya ada pengharapan. Dalam kuasa-Nya. Dalam kuasanya Kemenangan kita. kemenangan. Amin. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan. Amin. Di sepanjang hidupku. Oh, haleluya. Hanya di dalam kuasa-Nya.
bagiku selama-lamanya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggal. Oh, haleluya. Dahulu, sekarang, selamanya. Apanya tak berubah? Janjimu tak Luar biasa. berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Walau badai menerpa, Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, kita dengan iman katakan, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. lagi katakan, Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Oh Tuhan yang amin. tak pernah tinggalkan, dahulu, sekarang, selamanya. Janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang aman, tak pernah tinggalkan, dahulu, sekarang, selamanya. Janjimu tak berubah. Awal dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam Semesta alam. Semesta Oh, alam haleluya. memuja. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya Tuhan. Engkau Tuhan yang benar. Engkau Tuhan yang benar. Selamanya kau kebenaran kami. Mari bermasmur bagi dia. Mari meninggikan namanya. Tuhan Engkau yang terhebat bagi kami. Tuhan Engkau yang terbaik bagi kami. Apapun keadaan kami, Kau Tuhan yang tak pernah tinggalkan kami. Janjimu tak berubah Tuhan. Janjimu tetap ya dan amin Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami
bersyukur. Kau berikan hidupmu bagi kami. Dan yang terpenting Tuhan, sekarang Kau hidup bersama kami. Kami kuat, kami menang, kami mampu bersamamu Tuhan. Amin. Kami kuat, kami menang, kami mampu bersamamu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Sungguh pengorbanan adalah karya yang terbesar dalam hidup kami Tuhan. Sungguh pengorbananmu Tuhan adalah hal yang paling luar biasa yang boleh kami terima dalam hidup kami Tuhan. Dan pagi ini kami mau mengingatnya lewat perjamuan kudus-Mu. Biar kami boleh layak dan kami boleh menganggapnya Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ini dari hati kami Tuhan. Sungguh ini dari hati kami Bapa pagi ini. Yang ku miliki dan ku hargai, Yesus Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, karya terbesar. Amin. Hidupku, pengorbananmu. Amin. Serahkan pada hambanya yang memberitakan firman Tuhan. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Haleluya Yesus, haleluya. Sungguh Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur kepadamu. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk ada di rumah-Mu Tuhan. Untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Oh Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau telah menyediakan oh Tuhan berkat-berkat khusus bagi kami. Amin. Kekuatan, Amin. kemenangan, Amin. kesembuhan. Amin. Oh Tuhan, kami percaya Tuhan telah sediakan bagi seluruh umat Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Saatnya bagi kami untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kuduskan hati dan pikiran kami Bapa. Jadikan hati kami menjadi tanah yang subur, yang siap ditaburi oleh benih firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh pemberitaan firman Allah pada pagi hari ini. Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa. Amin. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa yang bukan daripada Allah, Ya, kami tolak di dalam nama dalam Yesus. nama Yesus. Nyala di tengah-tengah kami. Amin. Tuhan sendiri yang berkarya dengan leluasa. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita boleh diberi kesempatan untuk bersama-sama memuji Tuhan, mendengarkan sebagian dari firman Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa setiap pribadi lepas pribadi ada dalam genggaman Tuhan, ada dalam perlindungan Tuhan. Saya percaya bukan hanya yang ada di tempat ini, tetapi juga yang menyaksikan tayangan ini, yang ada di rumah masing-masing. Saya percaya bahwa kita senantiasa mengalami dan merasakan bahwa Tuhan itu baik, amat baik dalam kehidupan kita masing-masing. Firman Tuhan pagi hari ini diambil di dalam Yesaya pasal 44 ayat yang kedua. Yesaya pasal 44 ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut,
hai hambaku Yakub, hai Yesurum yang telah kupilih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan pagi hari ini adalah jangan takut. Jangan takut. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Kalau kita memperhatikan di dalam bahasa Indonesia masa kini, yang ini menjadi topik kita pada pagi hari ini, yang dikatakan di dalam Yesaya pasal 44 ayat yang kedua ini. Katakan, akulah Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Jangan takut, engkaulah hambaku. Ya, jangan takut, engkaulah hambaku, umat pilihanku yang kukasihi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau pagi hari ini atau saat-saat ini kita menyaksikan banyak hal yang menakutkan, yang mengkhawatirkan dalam kehidupan kita sebagai umat manusia. Yang kelihatannya belakangan ini setelah ada yang sudah mengikuti vaksinasi, rasa secara psikologis, wah saya sudah divaksin. Tapi kadang-kadang tidak juga memperhatikan protokol kesehatan. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Kalau saya baca di Kompas tanggal 1 Mei, terjadilah tsunami COVID Corona di India. Ya, waktu 1 Mei katanya per hari itu 400.000. Berita-berita seperti itu menakutkan, bukan? Tentunya Bapak Ibu yang dikasihi. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita jangan takut. Dalam menghadapi segala sesuatu, kita tidak terhindar dari berita-berita apa yang kita dengar, apa yang kita saksikan. Tentang apa yang terjadi pada masa-masa seperti ini. Dan ketakutan itu tidak membuat kita bisa lebih lagi di dalam melakukan sesuatu. Banyak orang panik, ketakutan, lalu terjadilah berbagai masalah dalam kehidupannya, dalam kesehatannya. Bukan karena penyakit itu menghigapi dalam kehidupannya, tetapi karena mendengar dan melihat berita-berita yang terjadi di tempat yang lain. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mengingatkan pada kita jangan takut. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menolong dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Mungkin saat ini yang ada di rumah belum ada kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Tetapi ada sarana-sarana yang lain kita bisa beribadah melalui ibadah online, lewat YouTube, lewat Zoom. Yang pagi hari ini ada lewat YouTube, ada lewat Zoom yang ditayangkan. Sehingga dengan kita beribadah kepada Tuhan, kita memahami dan mengerti bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Tuhan ada bersama dengan kita. Kalau firman Tuhan pagi hari ini katakan jangan takut. Engkau adalah hambaku. Engkau adalah umat pilihan. Ingat bahwa kita ini adalah hambanya. Kita punya Tuhan yang berkuasa untuk melakukan segala perkara. Dia memilih kita. Dan Dia tidak akan membiarkan hidup kita dalam keadaan situasi seperti apa yang terjadi saat ini. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini apa yang harus kita lakukan? Kalau firman Tuhan katakan jangan takut, apa yang harus kita lakukan saat ini? Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang pertama adalah marilah kita memperkuat iman percaya kita kepada Tuhan. Ya.
Marilah kita mau menguatkan iman percaya kita di dalam menghadapi segala sesuatu hal yang menakutkan, hal-hal yang mengerikan, keadaan situasi berita-berita yang terjadi. Pemerintah saat ini sudah mulai mengantisipasi, ya, jangan sampai apa yang terjadi di India sana dijauhkan. Jangan sampai terjadi di negeri kita, khususnya menjelang yang Lebaran pada pertengahan Mei. Mulai katakan jangan mudik, ya. Jangan pulang kampung, tetap aja di rumah. Masih ada sarana yang lain. Kalau kangen dengan keluarga, bisa melalui video call, Zoom, dan lain-lain sebagainya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesuatu hal yang banyak terjadi yang membuat kita, kalau kita mendengar dan menyaksikan terus-menerus itu, secara psikologis, itu juga mempengaruhi dalam kehidupan kita, bahkan kesehatan kita. Oleh karena itu kita kembali kepada firman Allah, bahwa Tuhan berkata jangan takut. Ya. Daud katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Itu adalah janji Tuhan. Pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang harus kita lakukan ada saat ini adalah yang pertama memperkuat iman percaya kita. Di dalam 1 Petrus pasal 5, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan dengan jelas, di dalam menghadapi sesuatu apa yang harus kita lakukan. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-9 dikatakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Ya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Apa yang membedakan kita dengan orang-orang yang lain adalah di dalam menghadapi segala sesuatu adalah kita menghadapi dengan iman yang teguh di dalam Tuhan. Kalau kita tidak memiliki pengharapan, kalau kita tidak memiliki iman di dalam Tuhan, bayangkan apa yang terjadi, saudara. Di dalam mendengar, menyaksikan, dan menghadapi keadaan situasi dunia ini. Tetapi firman Tuhan katakan, lawanlah dia, hadapilah itu dengan iman yang teguh. Dengan apa di bagian yang lain katakan, dengan apa kita mengalahkan dunia ini? Hanya dengan iman kepada Tuhan. Ya. Saya tidak tahu keberadaan iman Bapak Ibu yang hadir maupun yang ada di rumah saat ini. Tetapi marilah kita mau memperkuat iman percaya kita. Pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Karena Dia satu-satunya yang bisa menolong dalam kehidupan kita. Waktu murid-muridnya ada di atas perahu dan mengalami gelombang laut, Yesus katakan kepada mereka, tenanglah, aku ini. Perkataan yang sama juga Yesus katakan kepada umat Tuhan yang ada di tempat ini, maupun di rumah masing-masing yang menyaksikan tayangan ini. Tenanglah, Tuhan ada. Tuhan ada. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang yang sering terjadi, kalau kita melihat di dalam Markus pasal 4, ini juga yang sering terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Di dalam Markus pasal 4 ayat yang ke-40 katakan, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Bagaimana murid-muridnya pada waktu itu menghadapi angin ribut. Ada di dalam ketakutan.
Maka mereka merasa bahwa mereka akan, riwayatnya tamat pada saat itu. Ada dalam kebinasaan. Tapi Tuhan Yesus katakan kepada mereka, mengapa kamu takut? Apa yang menyebabkan mereka dalam keadaan takut pada waktu itu? Kenapa? Tidak percaya akan pertolongan Tuhan yang menolong dalam kehidupan mereka. Itu juga sering terjadi dalam kehidupan umat manusia. Pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita memperkuat iman percaya kita kepada Tuhan. Percayalah. Percaya bahwa Tuhan memperhatikan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan kalau kita melihat bagaimana perjalanan bangsa Israel. Kehidupan bangsa Israel waktu mereka ada di tanah Mesir dalam penderitaan, dalam pergumulan yang berat. Dan tidak ada seorang pun yang bisa melepaskan mereka dari perbudakan pada waktu itu. Tetapi firman Tuhan katakan, Tuhan memperhatikan mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini yang pertama yang harus kita miliki adalah memperkuat iman percaya kita kepada Tuhan. Dalam keadaan apapun, kita tetap percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam apa yang harus dilakukan? Intinya tetaplah percaya kepada Tuhan. Jangan pernah iman kita menjadi kendor. Jangan iman kita luntur, tetapi marilah kita mau tetap memperkuat iman percaya kita. Iman adalah dasar segala sesuatu. Di dalam kita meraih, mengalami janji-janji Allah. Sehingga terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan memperhatikan dalam kehidupan. Jangan pernah merasa bahwa saya seorang diri. Tidak ada lagi yang memperhatikan. Tidak ada lagi yang menolong dalam kehidupan kita. Bangsa Israel waktu di tanah Mesir diperhatikan oleh Tuhan. Mari kita baca itu di dalam Keluaran pasal 3. Keluaran pasal 3 ayat yang ke-7. Bagaimana firman Tuhan juga ini memberikan dorongan bagi kita untuk semakin percaya kepada Tuhan. Keluaran pasal 3 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi. Bagaimana Tuhan memperhatikan kepada bangsa Israel dalam penderitaan yang dihadapi. Percaya juga bahwa hal yang sama Tuhan memperhatikan dalam kehidupanmu. Apa yang dihadapi saat ini, Tuhan memperhatikan. Tuhan peduli dalam kehidupanmu. Bahkan firman Tuhan, ya, kalau kita membaca satu firman Tuhan di dalam Lukas pasal 12 ayat yang ke-7 katakan bahwa selai rambut di kepala kita terhitung semuanya, diperhatikan oleh Tuhan. Hal yang sekecil apapun Tuhan tidak lepas dari perhatian Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan pernah mengambil jalan pintas dalam menghadapi segala sesuatu. Tetaplah perkuat iman percayamu kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan memperhatikan dalam kehidupanmu. Ya, bukan hanya hal-hal yang besar, tetapi hal yang kecil pun tidak luput dari perhatian Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini percayalah bahwa Tuhan selalu memelihara dalam kehidupan kita
sebagai orang yang percaya kepadanya. Kita kembali lagi dalam 1 Petrus pasal 5. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7 katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Dia yang memelihara dalam kehidupan kita. Ya, bahkan dikatakan, orang yang percaya kepada Tuhan tidak jatuh sampai tergeletak. Ada sasanya Tuhan izinkan sesuatu untuk kita tetap bergantung dan berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan sampai kita meragukan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Jangan pernah meragukan perhatian Tuhan, kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kita. Ia selalu memperhatikan dalam kehidupan kita masing-masing. Makanya Tuhan katakan, jangan takut. Amin. Masih ada yang takut? Mengurung diri di rumah saja? Tidak ya. Tetapi bukan berarti juga di luar. Ya, tetap kita menjaga protokol kesehatan. Ya, di gereja juga tetap pakai masker. Ya, perjuangan memang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nyanyi pakai masker rasanya gimana? Tapi saya percaya Bapak Ibu yang hadir di tempat ini, ya, penuh dengan sukacita. Ya, tetap percaya kepada Tuhan. Yang pertama, perkuatlah iman percayamu kepada Tuhan. Hanya dengan iman kita bisa menghadapi segala sesuatu. Lalu percayalah bahwa Tuhan memperhatikan dalam kehidupanmu. Percayalah bahwa Tuhan yang memelihara dalam kehidupanmu. Dia yang menuntun, Dia yang menolong. Dia yang memegang tangan kita. Sebagaimana Yesaya 41 ayat yang ke-10. Percayalah. Jangan pernah meragukan pertolongan Tuhan dalam kehidupanmu. Tuhan senantiasa memperhatikan. Bahkan firman Tuhan katakan juga di dalam Yesaya, bahkan Dia menggendong kita sampai masa putih rambut kita, sampai masa tua kita. Luar biasa. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan pagi hari ini, di mana kita masuk dalam perjamuan kudus, bagaimana pengorbanan Yesus yang luar biasa bagi kita. Ya. Dia datang ke dunia ini. Firman Tuhan katakan kalau kita membaca di dalam Markus pasal 10. Di dalam Markus pasal 10 ayat yang ke-45 katakan, Markus pasal 10 ayat yang ke-45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi itu, begitu Tuhan Yesus mengasihi kepada kita, Dia memberikan nyawa. Apalagi dalam menghadapi pergumulan-pergumulan masalah yang terjadi, Dia pasti menolong dalam kehidupan kita. Nyawanya aja tidak Dia hiraukan. Dia berikan untuk tebusan bagi kita semua. Yang tadinya kita adalah orang berdosa yang ada di dalam penghukuman Allah. Tetapi oleh pengorbanan Yesus di kayu salib, kita boleh diselamatkan. Percayalah dan jangan pernah takut di dalam menghadapi segala sesuatu. Dia mengasihi, Dia memperhatikan dalam kehidupan kita. Dan Dia yang memelihara dalam kehidupan kita masing-masing. Kiranya renungan firman Tuhan pada pagi hari ini dapat memberkati dan menguatkan kita untuk senantiasa memperkuat iman percaya kita dalam menghadapi segala sesuatu. Karena hanya Tuhan Yesus yang bisa menolong. Percayalah bahwa Tuhan memperhatikan dalam kehidupan kita masing-masing. Dan percayalah Dia yang memelihara kita senantiasa. Amin. Buat firman Tuhan. Saya undang semuanya bangkit berdiri, kita bersyukur buat firman Allah yang telah kita dengar pada pagi hari ini. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu.
Oh Tuhan, mengajarkan kepada kami pagi hari ini. Untuk kami tidak takut di dalam menghadapi segala sesuatu. Karena Tuhan ada bersama dengan kami. Oh Tuhan, biar kami selalu memiliki iman yang kokoh di dalam Tuhan. Pengharapan yang kokoh di dalam Tuhan. Oh Tuhan, di dalam menghadapi segala sesuatu kami tidak bisa menghadapinya dengan kekuatan kami. Hanya oleh iman percaya kepada Tuhan. Kami boleh menghadapi kuasa iblis. Kami boleh mengalahkan dunia ini dan segala masalah yang dihadapi. Kami boleh tetap percaya bahwa Tuhan memperhatikan dalam kehidupan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Kami tetap percaya Tuhan bahwa Engkau yang memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami tetap, oh Tuhan, berharap dan bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya undang para pelayan-pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Kita nyanyikan pujian Sukacitaku penuh. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Terima kasih Tuhan. Ku bernyanyi bagimu, ku memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah. Katakan darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mengingat kembali pengorbanan Yesus di kayu salib. Yang telah menebus segala dosa-dosa kita. Dia memberikan hidup yang kekal. Dia memberikan keselamatan bagi kita. Firman Tuhan pagi hari ingatkan kepada kita, jangan takut. Nyawanya Dia berikan untuk menebus, untuk menyelamatkan kita. Apalagi dengan hal yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan katakan jangan takut. Percayalah kepada Tuhan. Perkuatlah iman kepada Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya Yesus. Bapa Surgawi, kami berdoa saat ini. Oh Tuhan, di mana sebentar kami akan menerima tubuh dan darah Kristus. Oh Tuhan Yesus, kami berdoa. Oh Tuhan, buat seluruh para pelayan-pelayan Tuhan yang melayani Tuhan, pakai menjadi Allah di tangan Tuhan. Kami berdoa buat roti dan anggur yang ada di hadapan kami. Ini bukan makanan dan minuman biasa, tetapi ini adalah tubuh dan darah Kristus yang telah dipersembahkan, yang telah dikorbankan bagi kami.
Kami percaya ada kuasa, ada mukjizat, ada kemenangan, ada kesembuhan, ada kelepasan. Oh Tuhan, terjadi dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kami berdoa saat ini. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, turunlah berkat Allah atas roti dan anggur ini. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Darahmu Yesus, refnya saja. Darahmu Yesus, sucikan daku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darahmu Yesus, sucikan daku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darahmu Yesus, sucikan daku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darahmu Yesus, sucikan daku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darahmu Yesus, sucikan daku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darahmu Yesus, sucikan daku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darahmu Yesus, sucikan daku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darahmu Yesus. Undang semuanya bangkit. Darahmu Yesus, sucikan daku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, peganglah roti di tangan kanan. Haleluya. Sebelum kita makan dan tubuh dan darah Kristus, mari periksalah diri masing-masing. Bila ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mungkin selama ini meragukan pemeliharaan Tuhan dalam hidupmu, meragukan kuasa Tuhan
minta ampun di hadapan Tuhan. Sehingga pada saat kita menerima tubuh dan darah Kristus, kita mendapat kekuatan yang baru, menerima kuasa, menerima kelepasan, bahkan kesembuhan yang daripada Allah. Datanglah kepada Tuhan secara pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Peganglah roti di tangan kanan dan angkatlah tinggi-tinggi. Mari kita muliakan tubuh Kristus yang telah dikorbankan bagi kita semua. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan Yesus, bahwa pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percaya akan pengorbanan Yesus. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Peganglah cawan di tangan kanan dan angkatlah tinggi-tinggi. Mari kita muliakan darah Kristus yang telah tercurah untuk menebus segala dosa-dosa kita. Haleluya, bahkan firman Tuhan katakan oleh bilur-bilur Yesus Kristus, kita telah disembuhkan. Haleluya, Yesus, haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Percayakan pengorbanan Yesus. Marilah kita minum dengan penuh percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hidup kami bukan kami lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamnya. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pagi hari ini kami telah dipersatukan dalam tubuh Kristus. Kami percaya Tuhan memberikan kemenangan. Amin. Tuhan memberikan kesembuhan. Amin. Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan memberikan kelepasan. Kami percaya Tuhan sesuai dengan firman-Mu. Dan kami tidak perlu takut menghadapi segala sesuatu. Engkau yang memperhatikan. Engkau yang memelihara dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Mari kita memuji Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ada
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, saya percaya kita semua, baik kita yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing, pagi ini kita diberkati Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara, kita sudah menerima berkat yang luar biasa. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman pada pagi hari ini. Persembahan. Persembahan bisa menggunakan amplop yang tersedia sebagai berikut. Amplop putih untuk persembahan umum, amplop khusus untuk persepuluhan. Persembahan dilakukan dengan cara jemaat mengambil amplop-amplop yang tersedia. Sebelum pulang, amplop dimasukkan ke dalam kotak yang telah disediakan atau bisa melalui transfer ke rekening gereja. Nomor rekening gereja tertera sebagai berikut. Pendaftaran ibadah dilakukan mulai Senin dan ditutup paling lambat hari Kamis jam 5 sore. Atau akan ditutup sebelum Kamis jika kuota sudah penuh. Bagi jemaat yang tidak bisa hadir ibadah, dapat mengikuti ibadah secara live streaming setiap hari Minggu di channel YouTube GBI Paturyani pukul 7 pagi, atau setiap Senin di channel YouTube GBI Suryani pukul 7 pagi. Ibadah remaja dan pemuda Suryani akan dilaksanakan pagi ini nanti jam 9 pagi di tempat ini. Tetap protokol kesehatan. Hari Selasa, persekutuan doa remaja dan pemuda Suryani jam 6 sore di tempat ini, tetap protokol kesehatan. Hari Rabu, persekutuan doa umum Suryani jam 18.30. Bagi jemaat yang tidak dapat hadir, dapat mengikuti secara online melalui aplikasi Zoom dan YouTube. Link akan dibagikan pada hari persekutuan. Bagi jemaat yang mengikuti tayangan YouTube, dimohon kesediaannya untuk memberi salam di kolom komentar untuk mengkonfirmasi kehadirannya. Diundang kepada semua pelayan, ayo kita ikut persekutuan doa Rabu ini. Nggak bisa datang, nggak apa-apa, ada Zoom, ada YouTube, kita ikutan ya. Kita tetap berdoa bersama-sama bersekutu. Ibadah kaum pria dan dewasa muda online. Tema prioritas kasih yang utama, Yohanes 21 ayat 15a. Hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 pukul 19 sampai pukul 20. Menggunakan aplikasi Google Meet. Link akan dibagikan pada hari ibadah. Yang ada waktu, ayo ikut. Ibadah kenaikan Tuhan. Hari Kamis, tanggal 13 Mei 2021, pukul 7 pagi di channel YouTube GBI Paturyani. Bagi jemaat lansia, kini dapat hadir dan diperbolehkan mengikuti ibadah tatap muka atau onsite di gereja dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, sudah divaksin COVID sebanyak 2 kali dan telah melewati 2 minggu dari vaksin kedua. Jika belum divaksin karena medis dan lain-lain, dapat mengikuti ibadah dengan syarat dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan sakit. Mendapatkan izin dari keluarga atau sepengetahuan keluarga ketika ikut ibadah. Sebisa mungkin didampingi keluarga ketika beribadah, tetap menjalankan protokol kesehatan. Himbauan kesehatan. Jemaat tetap menjaga kesehatan dengan istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, berjemur, minum vitamin C, tidak keluar rumah jika tidak penting, selalu pakai masker, menjaga jarak, dan sering mencuci tangan. Dukungan doa. Kita akan berdoa untuk jemaat yang memerlukan dukungan doa. Dari jemaat Suryani kita akan berdoa buat Bapak Sengseng, Ibu Nurbeti, Ibu Yulia, Ibu Suatbue, dan Ibu Hani. Dari jemaat Rate kita akan berdoa buat Ibu Yorina, dan dari jemaat Baros Cimahi kita akan berdoa buat Bapak Yanus dan Bapak Maukar. Kita juga akan berdoa buat remaja dan pemuda, sekolah, kuliah, pekerjaan. Kita berdoa juga buat yang sedang proses skripsi, sidang, UTS, UAS, seluruh sidang jemaat agar Tuhan senantiasa memimpin dan menyertai serta memberikan kesehatan. Bapak Ibu Saudara, ada berita kedukaan, telah dipanggil pulang ke rumah Bapak di surga, Ibu Ngalipah, usia 83 tahun. Beliau adalah ibunda dari Bapak Pendeta Pembantu Yohanes Handri. Pada hari Sabtu, tanggal 1 Mei 2021, pukul 4.35, jenazah disemayamkan di Rumah Duka Nana Rohana Ruang C.
info ibadah akan menyusul mungkin di grup GBI Suryani. Demikian, tidak ada pengumuman yang lainnya. Saya serahkan kepada Bapak Pendeta Muda Yosiana Sarang untuk berdoa untuk persembahan, doa penutup dan doa berkat. Mari sidang jemaat saya undang semuanya bangkit berdiri, kita akhiri ibadah raya kita pagi hari ini. Kami bersyukur pagi hari ini, oh Tuhan Tuhan pimpinanmu dalam ibadah raya kami. Kami percaya Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Kami pulang dari tempat ini dengan penuh kemenangan yang daripada Allah. Berkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang telah hadir pada pagi hari ini maupun mereka yang menyaksikan lewat tayangan Tuhan live streaming. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, Engkau yang menolong mereka Bapa. Oh Tuhan, di mana sidang jemaatmu akan membawa persembahan kepadamu, baik persembahan rutin maupun persembahan persepuluhan. Oh Tuhan, persembahan diakonia. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang memberkati mereka dengan berkat Allah yang berkelimpahan, baik itu dalam rumah tangga, dalam usaha, dalam apa yang dikerjakan. Berkat-Mu selalu ada atas mereka semua. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa buat sidang jemaat Tuhan yang Tuhan membutuhkan dukungan doa. Kami berdoa Tuhan buat jemaat Suryani. Tuhan Bapak Seng-Seng, Ibu Nurbeti, Ibu Julia, Ibu Suatbe dan Ibu Hani. Tuhan kami bersepakat dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang menjamah, dalam nama Yesus, bilu-bilu Yesus Kristus menyembuhkan mereka. Demikian juga buat jemaat di Terate, kami berdoa buat Ibu Yorina. Oh Tuhan, apapun sakit yang dideritanya, kami percaya di dalam nama Yesus Kristus ada kesembuhan, ada pertolongan yang daripada Allah, bahkan tangan Allah yang Maha Kuasa menjamahnya saat ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Demikian juga kami berdoa buat jemaat Baros, Bapak Yanus, Bapak Maukar. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Oh Tuhan, saat ini kami bersepakat dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang menjamah. Oh haleluya, dalam nama Yesus, terimalah kesembuhan yang daripada Allah. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa buat anak-anak kami yang sekolah, oh Tuhan, yang kuliah, bahkan yang sedang, oh Tuhan, mengerjakan skripsi saat ini. Mereka juga yang UAS, oh Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus, ada pertolongan. Tuhan yang berikan hikmat, Tuhan berikan keberhasilan kepada mereka Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Bahkan seluruh sidang jemaat Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dimanapun mereka berada, kami mau perlindungan Allah yang sempurna atas seluruh anak-anak-Mu. Oh Tuhan, tutup bungkus dengan darah Yesus Kristus, dan jauhkan mereka dari segala hal-hal yang bukan daripada Allah. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, buat oh Tuhan ibadah kenaikan, oh Tuhan, pada tanggal 13 Mei ini, yang diadakan secara online. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Oh Tuhan, berkati seluruh para pelayan-pelayan-Mu. Juga sarana multimedia yang kami gunakan pada saat itu. Tuhan yang berkati. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Dan tentunya kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Oh Tuhan, apa yang saat ini terjadi, oh Tuhan, di negara kami, bahkan di seluruh dunia. Hanya pertolongan Tuhan yang kami butuhkan Bapa. Oh Tuhan, sehingga boleh oh Tuhan melewati semua ini hanya dengan pertolongan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, berikan hikmat kepada pemerintah kami, sehingga mereka boleh oh Tuhan mengambil tindakan, oh Tuhan, kebijakan yang baik dan tepat untuk menangani pandemi yang terjadi saat ini. Oh terima kasih Bapa. Mereka yang oh Tuhan terkena dengan oh Tuhan pandemi ini, Tuhan yang tolong mereka Bapa. Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang berikan kekuatan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Pulihkanlah bangsa dan negara kami. Pulihkan perekonomian yang ada Tuhan. Oh Tuhan, kami percaya Engkau mengasihi bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Pada kesempatan ini juga kami berdoa Tuhan.
buat keluarga besar daripada Bapak Pendeta Pembantu Yohanes Handri, yang dimana Tuhan ibunda yang dikasihi oleh mereka telah kembali kepadamu. Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan bagi seluruh keluarga, Tuhan, sehingga mereka boleh tetap melihat bahwa Allah selalu ada bersama dengan mereka. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat pimpinanmu dalam ibadah raya kami pagi hari ini. Berkati seluruh para pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan, tim AKB, multimedia, Tuhan, semua yang terlibat dalam pelayanan pagi hari ini. Tuhan berkati, dan Tuhan yang terus pakai menjadi Allah di tangan Tuhan. Sebentar kami akan berpisah. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati hidupmu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati usaha dan pekerjamu. Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan iman percayamu dan melimpahkan kasih karunia. Pulanglah dan terima berkat, damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah, yang bersumber dari Allah Bapa, di dalam putranya yang tunggal itu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kuasa Roh Kudus memimpin, menyertai seluruh sidang jemaat Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin.